Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitriawati Denciani dengan NIM 86035083, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Universitas Terbuka Palembang. Di sini saya akan membuat video presentasi yang menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi yang menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat, dasar, sumber, batas, dan tujuan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ilmu pendidikan perannya sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu menjawab pertanyaan mendasar. Apakah pendidikan benar-benar merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri? Bukan hanya praktik belaka. Melalui kajian ontologis, filsafat ilmu menegaskan bahwa pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, yaitu manusia dalam proses pengembangan dirinya, serta lingkup kajian yang sistematis, terstruktur, dan memiliki identitas khas yang membedakannya dari ilmu lain. Dengan demikian, eksistensi ilmu pendidikan tidak lagi diragukan sebagai bidang ilmu keilmuan yang sah dan mandiri. Yang kedua, memantapkan keilmiahan ilmu pendidikan melalui kajian epistemologis. Filsafat ilmu menguji cara memperoleh, mengembangkan, dan memverifikasi pengetahuan dalam pendidikan. Ia memastikan bahwa teori, konsep, dan temuan dalam ilmu pendidikan diperoleh melalui metode yang sistematis, logis, dapat diuji, dan tidak hanya berdasarkan pendapatan atau kebiasaan semata. Hal ini menjadikan ilmu pendidikan memiliki dasar keilmuan yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan, dan terus berkembang sesuai kaidah keilmuan. Yang ketiga, menegakkan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Melalui kajian aksiologis, filsafat ilmu mengarahkan ilmu pendidikan agar tidak berkembang tanpa arah. Ia menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu pendidikan dikembangkan, dan memastikan bahwa segala teori kebijakan serta praktik pendidikan selalu berlandaskan pada nilai kemanusiaan, keadilan, kebenaran, kebaikan, dan kesejahteraan. Ilmu pendidikan tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi tetap memiliki roh dan tujuan mulia untuk memanusiakan manusia. Soal yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Hubungan antara keduanya bersifat timbal balik. Filsafat ilmu melandasi pendidikan, dan pendidikan yang berkualitas menjadi sumber pengembangan filsafat ilmu itu sendiri. Caranya, 1. Menjadi ruang pengujian konsep filsafat ilmu. Pendidikan adalah laboratorium nyata tempat diterapkannya prinsip-prinsip filsafat ilmu. Ketika konsep tentang hakikat manusia, cara memperoleh pengetahuan, dan tujuan hidup diterapkan dalam proses pendidikan, akan terlihat apakah konsep tersebut relevan, dapat diterima, dan bermanfaat. Hasil pengalaman ini menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut bagi pemikiran dalam filsafat ilmu. Yang kedua, memperkaya khazanah pemikiran filsafat ilmu. Pendidikan yang menghadapi beragam persoalan nyata seperti perbedaan kemampuan siswa, tantangan zaman, kebutuhan perkembangan manusia, melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru yang mendasar. Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong filsafat ilmu untuk terus berpikir mendalam, memperluas wawasan, dan melahirkan jawaban baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, menyebarkan dan mewujudkan nilai-nilai filsafat ilmu pendidikan yang bermakna, mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis, mencari kebenaran, menghargai nilai, dan bertindak bertanggung jawab. Hal ini berarti filsafat ilmu tidak hanya hidup dalam buku dan pemikiran para ahli, tetapi benar-benar terwujud dalam sikap dan perilaku manusia. Ketika prinsip-prinsip filsafat ilmu diamalkan, ia semakin kuat, hidup, dan terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Soal yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Jawabannya, sebutan pisau analisis sangat tepat karena filsafat ilmu membedah setiap persoalan pendidikan secara mendasar, menyeluruh, dan sampai ke akar masalahnya melalui 3 kajian pokok. Yang pertama, ontologi. Membedah hakikat persoalan. Bagian ini berfungsi menanyakan dan memahami
apa hakikat dari hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Misalnya, ketika muncul persoalan siswa malas belajar, ontologi akan membedah apa hakikat belajar, apa hakikat siswa, apakah kemalasan itu sifat bawaan atau kondisi yang terbentuk. Tanpa memahami hakikatnya, solusi yang diberikan hanya akan mengobati gejalanya saja, bukan akarnya. Epistemologi membedah cara dan dasar kebenaran. Bagian ini menelaah bagaimana proses pendidikan berlangsung, bagaimana siswa memperoleh pengetahuan, dan dari mana kebenaran dalam pendidikan itu didapatkan. Jika ada persoalan, siswa tidak memahami pelajaran epistemologi akan membedah metode apa yang digunakan, apa cara penyampaiannya sesuai dengan cara kerja pikiran siswa, apakah materi yang diberikan sudah logis dan sistematis. Dengan demikian, persoalan dapat dilihat dari sisi proses dan kebenaran ilmiahnya. Aksiologi membedah tujuan dan nilai. Bagian ini mengkaji manfaat, tujuan, dan nilai dari segala hal yang terjadi dalam pendidikan. Jika ada persoalan, pendidikan terasa berat dan tidak menyenangkan. Aksiologi akan membedah untuk apa pendidikan ini dijalankan, apakah proses dan tujuannya tetap mengandung nilai kebaikan dan kemanusiaan. Apakah pendidikan ini benar-benar membawa manfaat bagi perkembangan siswa. Ini mencegah pendidikan menyimpang dari jalur tujuannya. Karena ketiga aspek ini mampu membedah setiap persoalan pendidikan hingga mendasar, memberi pandangan yang jelas, objektif dan lengkap. Maka filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis yang tajam dan akurat dalam menyelesaikan berbagai masalah pendidikan. Soal yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Berikut adalah penerapannya dalam kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kebijakan pendidikan, yang pertama, penerapan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, analisis filsafat ilmu. Ontologi menyadari hakikat manusia sebagai makhluk yang berpotensi, berpikir, bermoral, sehingga kebijakan bertujuan mengembangkan seluruh aspek potensi siswa. Epistemologi menetapkan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang sistematis, terukur, dan berbasis ilmu pengetahuan serta teknologi. Aksiologi menegaskan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Dalam penyusunan kurikulum, pertama, penerapan kurikulum merdeka yang diterapkan saat ini. Yang kedua, analisis filsafat ilmu. Ontologi mengakui bahwa setiap siswa memiliki hakikat yang unik, potensi, kecepatan belajar, dan bakat yang berbeda sehingga kurikulum dirancang fleksibel dan berpusat pada siswa. Epistemologi menyusun materi dan pembelajaran tidak hanya berupa hafalan, tetapi menekankan pada proses berpikir kritis, penyelidikan, serta kemampuan menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata agar kebenaran ilmu memahami secara mendalam. Aksiologi menanamkan nilai karakter kemandirian, gotong royong, dan keberpihakan pada lingkungan sehingga ilmu yang dipelajari memiliki makna dan manfaat nyata. Dalam proses pembelajaran, pertama, penerapan pembelajaran untuk menemukan data dan informasi dalam teks laporan hasil observasi atau sesuai materi bahasa Indonesia kelas 8 yang dibahas sebelumnya. Yang kedua, analisis filsafat ilmu. Ontologi memandang siswa sebagai subjek yang aktif berpikir, bukan hanya objek yang menerima informasi dan memahami hakikat teks laporan sebagai tulisan yang berisi fakta nyata. Epistemologi menggunakan langkah-langkah sistematis, membaca, mengamati, mengelompok, menganalisis sesuai cara berpikir manusia sehingga siswa membangun pemahaman sendiri secara logis dan terstruktur. Aksiologi mengajarkan siswa untuk menghargai kebenaran, mengandalkan fakta bukan pendapat semata, serta memahami bahwa kemampuan ini berguna untuk melatih kejujuran dan kelitian dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sampai di situ saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.